Hai, jumpa lagi bersama Archat View di overview komposit ya, ISG dan sektor-sektornya. Rekaman ini diambil pada tanggal 15 September 2023. Jadi kita mulai saja. Ini adalah chart IHSG. Oke, di tanggal 8 minggu lalu ya. Oh iya, bagi yang mau melihat rekaman yang minggu lalu, nanti akan saya taruh di sebelah kanan atas seperti biasa linknya. Tinggal ditekan aja untuk melihat video yang sebelumnya. Minggu lalu tanggal 8 September dikatakan kalau waktu itu iwatnya itu bar maupun garis pelopor maupun garis kunci itu masih di atas 0 ya di sini, tapi masih di atas 0. Jadi ada kemungkinan akan memantul kembali ke atas sebelum akan mulai turun kembali. Maksimal kenaikannya ada di hingga tanggal 15 September untuk penutupan siklus kita kali ini. Nah, ini siklusnya dari sini sampai sini. Dan benar ya, tanggal 8 di sini ada kenaikan kembali, memantul kembali maksimal di tanggal 15. Nah, jadi tanggal 15 ini apa yang terjadi sih? Candle wick atasnya panjang nih. Walaupun ada candle wick bawah juga, tapi kita perhatikan atasnya karena gimana pun ini penutupan siklus. Jadi pada sesi kedua itu terjadi reject, sempat naik ke atas kemudian turun kembali. Ya kan? Untuk penutupan di candle ini. Dari iwatnya bagaimana? Dari iwatnya lihat ya, 3 bar markup, 8 bar distribusi. Semua indikasinya masih cukup bagus. Jadi kalau dari sininya 8 bar udah mulai distribusi dan power barnya hanya satu hijau ya. Ada indikasi kalau ini memang bisa turun kembali, akan turun kembali. Walaupun semuanya masih di atas 0. Ingat, kalau semuanya masih di atas 0 masih bisa melanjutkan kenaikannya. Ini hanya melihat dari formasi candlenya. Formasi candlenya ada reject yang cukup panjang di atas. Jadi minggu depan ada kemungkinan ada rejection, tapi tidak menutup kemungkinan setelah itu naik lagi. Karena gimana pun iwatnya masih di atas 0. Selama ketiga variabel iwat masih di atas 0, saya masih percaya ISG masih bisa naik. Naiknya sampai seberapa ya kita nggak tahu, tapi dari momentumnya masih ada peluang untuk kenaikan, walaupun akan koreksi dulu ya sedikit. Nah, kali ini siklusnya akan cukup panjang, yaitu dari penutupan siklus kan tanggal 15 ya, kemarin Jumat. Senin itu 18 juga ada satu penanda waktu. Tapi kenapa saya nggak kasih garisnya? Karena saya masih melihat kalau 15 itu lebih kuat daripada 18. Cuman jangan dilupakan 18 itu hari Senin juga ada penanda waktu. Selanjutnya kan penutupan siklus adalah 11 Oktober. Saya sedang mencari perhitungan untuk yang di tengah-tengah sini nih. Harusnya masih ada satu siklus waktu di antara ini. Antara siklusnya nggak sepanjang ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada minggu depan akan dikabarkan. Jadi kurang lebih ISG saat ini adalah dari iwat masih memungkinkan naik. Karena semuanya indikasinya masih bagus. Tapi dari formasi candlenya ada kemungkinan koreksi sedikit. Oke, itu kompositnya. Seperti biasa, kita butuh lihat sektor-sektornya, karena kalau cuma lihat komposit doang, kita masih memerlukan kurang lebih 1-2 candle ke depan untuk melihat arah yang sebenarnya. Ya, untuk seminggu itu bagaimana. Tapi kalau kita lihat sektor-sektornya, mungkin akan lebih jelas. Kita mulai aja, saya klik. Ini banyak yang komentar. Kenapa sih ngomongnya cyclic? Sebenarnya kan sektornya consumer cyclicals ya. Kenapa ngomongnya cyclic? Ini candaan aja di kalangan teman-teman lingkungan saya. Karena terbacanya di sini cuma cyclic nih. Jadi kok terbiasa. Tapi ini adalah sektor cyclicals. Ya, consumer cyclicals. Kita lihat gimana minggu lalu di sini ya. Ini 3 barnya udah mulai akum, tapi candle terakhir kan juga bagus nih. Ya kan kelihatan kan?
Nah, itu ditambah waktu itu nih ada hidden bullish divergence. Ya kan, terjadinya juga di area pantulan harga ini ya. Tapi 8 posisi 8 barnya waktu itu markdown. Jadi masih ada kenaikan, ada potensi kenaikan, tapi ingat ya, 8 itunya markdown, jadi ada kemungkinan akan turun. Karena kalau 8 bar markdown berarti kan ada kemungkinan secara garis besar akan kembali turun. Nah, ternyata benar ya, harga kembali naik karena ada ini kan hidden bullish divergence naik dan kemudian kembali turun. Selanjutnya gimana? Saat ini semua indikasi dari IWAT itu merah semua. Jadi indikasinya markdown kuat ini. Minggu depan kemungkinan akan melanjutkan penurunannya. Meskipun nggak mungkin kan, candlenya merah terus, pasti ada sekitar 1 atau 2 candle hijau. Cuma secara garis besar masih markdown untuk sektor cyclicals. Oke, next. Sektor health. Oke, health. Health minggu lalu itu 3 barnya maka 8 bar distribusi. Mana tanggal 8? Nah, sini ya. Barnya kembali waktu itu di atas 0, tapi kedua garis masih di bawah 0, walaupun belum sedang mengarah naik ya. Sedangkan garis pelopor sudah melewati garis kunci. Itu sign yang bagus gitu ya, good sign. Jadi ada potensi kenaikan. Dari formasi candlenya juga terlihat ada kemungkinan kenaikan. Ya. Jadi kemungkinan besar akan koreksi kembali nanti setelah kenaikan itu sebelum ada potensi untuk naik kembali. Jadi ini ya, ini kemarin kan tanggal 8 di sini terlihat ada good sign semua, makanya terjadi kenaikan. Betul ya, kenaikan. Pas ada hidden bearish divergence menyebabkan koreksi. Nah, ini koreksinya sampai mana kita belum tahu, cuma dikatakan nanti akan ada pemantulan kembali. Nah, itu masih kita tunggu untuk indikasi pemantulan kembalinya. Minggu depan, kalau minggu depannya gimana dari indikasi IWAT, semuanya sama nih seperti tadi, sektor cyclical. IWAT-nya menunjukkan markdown kuat, semuanya merah. Gitu ya. Jadi minggu depan akan melanjutkan penurunannya. Ada kemungkinan akan memantul di antara sekitar 2 area harga di bawahnya. Area ini atau ini. Ada kemungkinan. Kalaupun memang ada pemantulan, itu hanya sekedar DCB aja, karena indikasinya masih turun kuat. Itu ya, sampai kita dapat indikasi yang berbeda. Oke, next adalah sektor teknologi. Menarik teknologi. Minggu lalu, 8 bar mana? 8 September, sorry. 3 bar, 8 bar itu waktu itu masih akum. Jadi sebenarnya sih masih ada potensi kenaikan ya. Ya kan? Tapi kemungkinan besar akan terjadi sideway sedikit lagi untuk kenaikannya. Nah, yang terjadi adalah selama seminggu ternyata tetap sideway, belum ada indikasi kenaikan. Tetap harganya hanya berkisar di sini-sini aja, cuma masih ada penurunan sedikit aja dari sini ke sini ya. Ada penurunan sedikit aja. Nah, minggu depan bagaimana? Untuk seminggu depan dari IWAT-nya 3 bar akum, 8 bar akum. Ya kan? Jadi dari indikasinya cukup baik sih. Proses akumulasi terdeteksi berarti ini kan selama sideway yang berlangsung ini. Tinggal tunggu waktunya nih IWAT menunjukkan indikasi yang bagus. Contohnya ini ya, garisnya sudah hampir mendekati 0, bar juga sudah mulai mendekati garis 0. Kalau sudah mulai naik di atas garis 0, baik bar maupun garis, itu candle akan ikut bergerak naik. Itu untuk teknologi ya. Jadi sideway-nya kemungkinan masih berlangsung karena akumulasinya berlangsung hingga nanti kita mendapatkan indikasi. Oke. Next, sektornya adalah sektor. Nah, kalau tadi cyclic, saya ini sering mengatakan non-cyclic ya. Tapi sebenarnya non-cyclicals, consumer non-cyclicals. Oke. Gimana ya non-cyclicals? Oke. Tanggal 8 adalah di sini. Waktu itu dikatakan 3 bar akum, tapi 8 bar masih markdown. 2 power bar merah, formasi candlenya
memberikan indikasi akan ada pantulan, tapi kemungkinan besar hanya DCB saja. Selama bar, garis pelopor, dan garis kunci belum kembali naik dan ada indikasi bagus, maka bisa kembali di markdown kembali ya. Nah, ternyata benar ya. Setelah tanggal 8, sebenarnya ada DCB kenaikan dan pas di area harganya. Ya, DCB-nya masih berlanjut sedikit, baru kemudian kembali markdown. Kenapa dikatakan kembali markdown? Kelihatan ya, saat ini 3 bar markdown. Kembali turun lagi markdown, 8 bar akumulasi. Secara garis besar terjadi akumulasi. Candlenya, indikasi watt ya. Ada sebagian besar yang merah, ada sebagian besar yang hijau setengah-tengah lah. Jadi ada kebimbangan terlihat. Jadi walaupun 3 bar markdown, 8 bar akum, semua garis dan bar masih di bawah garis 0. Ini kelihatan sekali kalau akumulasi secara garis besar sedang dilakukan. Selanjutnya gimana? Ya tinggal tunggu apakah bisa bergerak naik melewati garis 0 ke iwatnya. Kalau dalam keadaan seperti ini nih, ada kemungkinan besar formasi candlenya adalah besok kembali naik, tapi mungkin masih sideways di sekitar area harga ini saja sampai indikasi hijaunya lebih kuat di indikator iwat ini. Oke, next adalah sektor finance. Sektor finance. Tanggal 8 adalah di sini ya. Nah, ini tanggal 8-nya adalah sewaktu itu semua indikasi dari watt menunjukkan akan markdown kuat. Candle terakhir terlihat ada perlawanan sedikit dan wick menyentuh di area harga 1387. Di sini ya, 1387-an menyentuh hampir sedikit saja. Kemungkinan akan ada DCB dan kembali markdown ke bawah. Ya. Oke, kita lihat kembali terjadi DCB, benar ya. Candle terjadi naik sebentar. Candle hijau yang cukup tinggi, kemudian kembali turun. Nah, candle di tanggal 15, di tanggal 14 nih ya, terjadi ada optimisme, wick bawahnya panjang, ya, dan memantul pas di area harga yang di bawah sini kan, gitu. Dan kemudian dibalas dengan candle warna merah dengan wick atas panjang. Cuma sebelum kenaikan yang ini terlihat ada hidden bullish divergence, makanya memantul nih ya. Nah, ke depan gimana untuk finance nih ya, 3 bar akum, 8 bar markdown. Sebentar ya. Untuk 3 bar akumulasi dan 8 bar markdown untuk finance ya. Jadi hampir semua indikasi dari watt masih memberikan tanda untuk markdown nih. Merahnya banyak ya. Tapi formasi candlenya yang terlihat ada tanda-tanda mulai akan terjadi akumulasi. Jika kita melihat 1-2 candle berikutnya, mungkin kita akan lebih jelas. Ingat ya, selama bar dan garis masih di bawah 0, ada kemungkinan sideways harga ini, sideways akan terjadi di harga ini aja nih, atau bahkan bisa melanjutkan penurunannya karena masih jauh di garis 0. Ya, itu untuk finance. Selanjutnya adalah sektor basic. Nah, ini sektor yang menarik nih, basic materials ya. Tidak mau berhenti, naik terus. Minggu lalu dikatakan 3 barnya waktu itu 3 bar dan 8 bar itu waktu itu saat itu distribusi ya. Dan power barnya sudah 3 merah. Bar sudah mulai di bawah kedua garis dan dead cross antara garis pelopor maupun terhadap garis kuncinya. Ini yang terjadinya di sini nih, tanggal 8. Ya kan? Tandanya sih sebenarnya kurang baik, distribusi bisa aja berlanjut. Tapi selama bar dan kedua garis masih di atas 0, masih ada potensi untuk kenaikan. Dan ternyata terjadi potensi kenaikannya mulai lanjut lagi. Nah, harga saat ini di mana? Harga saat ini kalau mau dibilang, ini juga ada areanya dari sini nih. Nah, ini kan terlihat jelas nih. Saya gambarkan ya, mungkin akan lebih jelas kalau areanya digambarkan sekitar sini nih. Nah, ini dia. Nah, ini adalah area harga yang di atas cukup lebar. Dapat dari simulasi harga sebelumnya.
Nah, harga saat ini ada di area-nya lagi. Cuma bagaimana untuk minggu depan? Dari minggu depan dari IWAT-nya sangat masih bagus sekali ya. Semua indikasi IWAT menunjukkan kalau ini markup-nya masih berlanjut. Dan markup ini udah terjadi di bulan Juli ya, ingat bulan Juli loh. Uh, jadi kalau bagaimana dengan sektor basic material, selama indikasi dari wattnya masih kuat, ya enjoyin aja, ikutin aja alurnya. Itu ya untuk basic. Jadi indikasi markup kita lanjutkan aja, kita lihat nanti reaksi harganya bagaimana hingga kita menemukan indikasi distribusi mulai terjadi. Ya, saat ini kan belum pernah terjadi distribusi dengan 4 bar merah kan untuk menandakan akan penurunan dan efektif volumenya belum yang terlihat yang bearish terdeteksi sama ini ya. Jadi kita masih lihat untuk sektor basic bagaimana sementara ini bagus. Kita next adalah sektor infrastruktur. Nah, sektor infrastruktur ini juga menarik. Waktu itu tanggal 8 di sini nih. Dikatakan waktu itu 3 bar markup, 8 bar distribusi. Power bar-nya hanya kuning, jadi masih bimbang gitu ya. Karena terlihat waktu itu flag pattern yang terjadi pattern flag. Pattern yang bisa jadi penerusan ke atas atau pembalikan. Jadi masih patternnya masih tengah-tengah juga. Ditunggu apakah bisa break up atau breakdown. Ternyata di hari Senin break up karena patternnya, ya kan? Nah, begitu naik harga sideway doang di sini nih. Harga sideway doang. Sedangkan selanjutnya bagaimana? Selanjutnya IWAT ini maupun masih di semuanya indikasi masih di atas 0 ya. Tapi 3 bar sudah mulai distribusi, 8 bar distribusi juga. 4 bar merahnya sudah 3. Ya kan? Nah, ini gimana nih jadinya nih ya? Nah, gampangnya begini aja. Selama bar dan kedua garisnya masih di atas 0, masih ada potensi kenaikan. Pertama itu, ya. Tapi harus dilihat juga ininya sudah mulai banyak yang merah, berarti sudah mulai ada distribusi maupun sudah mulai indikasi kuat untuk distribusi. Nah, dari harga bagaimana? Dari harga ini sekarang pattern ini sudah tidak bisa relevan lagi karena pattern yang terbentuk saat ini adalah seperti ini. Oke. Nah, kalau terlihat pattern ini lebih terlihat sebagai apa? Rising wedge ya. Pattern rising wedge. Nah, pattern rising wedge itu pattern pembalikan. Hingga nanti ada saatnya dia akan breakdown ke bawah. Ya, jadi untuk infrastruktur, kalau ada yang punya siap-siap untuk TS ya, atau realisasikan profitnya yang selama ini sudah didapat. Gitu ya. Jadi ini akan terlihat kapan nih? Akan terlihat nanti 1-2 candle berikutnya. Akan terlihat kalau ini apakah benar terjadi distribusi atau kembali malah dinaikkan kembali karena semuanya masih di atas 0. Ingat ya, semuanya masih di atas 0 untuk infrastruktur. Cuman dari formasi candle dan IWAT-nya saat ini terlihat akan terjadi penurunan. Next adalah transportasi. Transportasi itu 3 bar, 8 bar kembali markdown waktu itu. Ini di sini dia, ya. 3 bar, 8 bar kembali markdown, bar dan garis pelopor sudah turun di bawah 0. Hanya garis kuncinya aja yang masih di atas 0 waktu itu. Jadi besar kemungkinan penurunan berlanjut. Waspada area-area harga penurunannya. Nah, di sini ya. Penurunan berlanjut gak? Benar, berlanjut sampai sini nih. Area-area harga bawahnya terjadi ya di sini. Dan walaupun ada di tanggal 15-nya harganya kelihatannya closingnya di atas tanggal 14, tapi ini kan sempat gap up dan turun. Dan ada reject kembali naik di sini ya. Candlenya tetap merah, jadi gimana untuk minggu depan? Minggu depan dari IWAT-nya apa? 3 bar akum, 8 bar markdown. Indikasi dari IWAT itu masih 50-50 nih, kelihatan kan? Antara yang bagus dan yang kurang bagus. Ada kebimbangan lah, ya. Tapi ini bisa jadi indikasi proses akumulasi karena mereka bimbang. Biasa akumulasi menjadi sideway gitu kan. Nah, atau proses markdown-nya yang tertahan sementara. Bisa saja akumulasi atau markdown-nya tertahan sementara. Karena secara struktural ini makin turun.
ke bawah ya. Cuma apakah bisa membuat low lebih rendah daripada ini yang weeknya sempat turun jauh ke bawah? Kita nggak tahu. Jadi untuk ini sektor ini kita membutuhkan 1-2 candle ke depan untuk memastikan arahnya. Secara iwat saat ini kelihatannya akan lebih berat untuk turun karena udah satu bar merah, power bar merah. Ya, next adalah properti. Sektor properti. Waktu itu dikatakan minggu lalu ya, 3 bar, 8 bar markdown. Bar dan garis semua masih di atas 0 ya. Ada potensi akan memantul hanya di area harga 725-an ini. Perlu beberapa candle selanjutnya untuk memastikan pergerakan harganya. Yang terjadi gimana? Betul ya, memantul di area harga ini. 1-2 candle terjadi hidden bullish divergence. Akhirnya candle selanjutnya adalah di bawah naik, walaupun akhirnya langsung di reject lagi. Jadi emang ada pemantulan naik ke atas untuk properti, kemudian di reject lagi turun ke bawah. Sekarang harganya ada di sedikit melewati area harga yang ini nih. Tuh, turun sedikit di area harga ini ya. Nah, minggu depan bagaimana? Dari iwatnya adalah semuanya markdown kuat. Untuk properti, indikasi iwatnya di akhir minggu ini adalah semuanya markdown kuat. Jadi kemungkinan besar akan terjadi melanjutkan turunnya hingga area selanjutnya. Area harga selanjutnya di sini nih, 710-an ya. Kita lihat untuk selanjutnya bagaimana minggu depan. Kalau dari iwatnya seperti ini. Next adalah sektor industri. Oke, sektor industri tanggal 8. Nah, ini di sini ya, 3 bar, 8 bar distribusi dengan 3 power bar merah. Bar dan garis masih di atas 0. Harga sedang ada di area supply di sini ya, closingnya. Setidaknya ini waktu itu juga karena kondisi iwatnya kurang terlihat jelas, maka dibutuhkan 1-2 candle berikutnya untuk memastikan arahnya. Yang pasti masih ada potensi kenaikan. Gimana pun waktu itu semuanya masih di atas 0, makanya ada potensi kenaikan. Cuma kalau dari formasi dan iwatnya memberikan indikasi akan berlanjut turun dulu. Nah, ini tanggal 8 ternyata benar berlanjut turun dulu sebentar, kembali sideways di sini. Ya kan ya? Nah, tanggal candle 15 ini harganya emang nggak kemana-mana, tapi wicknya lumayan panjang. Bagian bawah-bawahnya nih. Hingga candle tanggal 15 pun wick bawahnya juga cukup panjang. Dari iwatnya gimana? 3 bar markup, 8 bar distribusi. Hampir semuanya indikasinya menunjukkan warna hijau. Ya kan ya? Jadi terjadi menunjukkan kalau akum ini emang sedang terjadi kembali nih. Reakum lah orang bilang. Karena ini belum sempat turun ke bawah ya. Jadi reakum sedang terjadi. Candle hari Senin akan lebih menunjukkan arahnya lebih jelas. Dimanapun tanggal 18 hari Senin itu tadi ISG ada satu penanda time juga ya. Makanya ada beberapa sektor yang masih bimbang menunggu 1-2 candle berikutnya. Sama seperti industri, itu juga yang dibutuhkan 1-2 candle berikutnya untuk menunjukkan arahnya lebih jelas. Dari iwatnya masih cukup bagus. Ada tanda-tanda reakum. Ya, next adalah sektor energi. Nah, waktu itu nih di sini nih 8 bar mana? 8 September, sorry. Ini ya, yang doji ya. 3 bar, 8 bar distribusi, 3 power bar merah waktu itu. Bar dan garis tapi masih di atas 0, ingat ya. Harga sedang ada di area harganya juga tuh, sekitar area harga kan. Nah, jadi waktu itu akhirnya dikatakan kalau emang kita butuh sekitar 1 atau 2 candle untuk melihat area arah selanjutnya kan. Ini nih area harga ini maksudnya. Nah, didapat dari sini nih. Ya kan waktu itu di sini tanggal 8. Sorry, di sini. Nah, masih dekat-dekat area harganya kan. Memantul pas di sini nih. Kembali naik gitu ya. Karena waktu itu kan dikatakan masih ada potensi kenaikan. Ya kan? Nah, tapi waktu itu di minggu lalu dikatakan IWAT lebih memberikan indikasi akan berlanjut turun dulu. Dan benar ya, dari tanggal 8 berlanjut turun dulu, memantul di area sini, kembali naik ke atas. Saat ini bagaimana? 3 bar markup, 8 bar distribusi. Indikasi dari IWAT juga hampir semuanya menunjukkan tanda-tanda kenaikan justru. Ya. Ingat-ingat aja, ini sektor energi. Sektor energi biasanya kalau di akhir
tahun itu ada yang namanya winter is coming ya. Winter is coming berarti banyak yang membutuhkan coal ataupun energi lain, contohnya minyak bumi atau yang lain. Dan kalau mau kenaikan dari winter, saatnya untuk masuk sektor energi ya saat-saat ini juga gitu. Di bulan-bulan ini jangan sampai nanti mau cari profit waktu winter di sektor energi tapi masuknya di November. Itu udah telat. Justru kalau mau mendapatkan profit, cari emiten yang di sektor energi yang memberikan indikasi kuat akan kenaikan, menyambut profit di winter, mulai dari sekarang masuknya. Gitu aja ya. Jadi itu aja. Kalau dari energi masih terlihat bagus, indikasinya masih cukup bagus. Nah, kita kembali ke composite. Jadi jelas dari beberapa sektor itu terlihat jelas kalau masih banyak sektor yang bimbang, membutuhkan 1-2 candle berikutnya. Terlihat untuk ini juga ISG tanggal 18 itu masih ada satu time lagi, satu penanda lagi di hari Senin. Nah, kita membutuhkan konfirmasi di candle hari Senin itu. Tapi juga banyak sektor yang memberikan indikasi penurunan. Contohnya kayak tadi finance. Ya kan, itu ada infrastruktur, transportasi, properti itu masih kurang bagus. Yang bagus itu contohnya kayak tadi basic ya. Wah, basic itu naik terus tuh. Industri juga udah ada mulai proses reakum dan energi. Itu aja. Selebihnya lebih banyak bimbang atau turun. Nah, berarti kita tetap ISG perlu lihat satu candle berikutnya. Cuma secara indikasi ini sudah ada potensi untuk penurunan. Penurunannya sementara, kenaikannya lebih terlihat dari IWAT karena bagaimanapun semuanya masih di atas 0 dan indikasinya lebih bagus ke arah naik dulu. Ya. Gitu. Itu untuk seminggu depan untuk ISG dan sektor-sektornya. Kita kita sekarang masuk untuk melihat emiten yang sudah ditanyakan di kolom komentar YouTube. Next adalah emiten ERA. ERA gimana gitu? ERA baik-baik aja. Saat ini harga ada di daerah demand-nya. Ada di daerah demand, secara IWAT masih kurang bagus karena 3 bar markdown maupun secara garis besar akumulasi ya. Indikasi yang diberikan rata-rata masih merah. Nah, cuma menariknya karena ada di demand dan ada waktunya ini, kita coba lihat turun di 4 jamnya ya. 4 jamnya bagaimana sih? Oh, 4 jamnya juga masih menunjukkan kurang ya. Kita tunggu IWAT-nya masih loading. Ya, 4 jamnya indikasinya malah markdown kuat. Jadi untuk ERA sebaiknya kita menunggu reaksi harga di area demand ini. Kalau lihat dari indikasi IWAT-nya, ada kemungkinan area harga ini mungkin bisa dijebol. Kalau dijebol mana area harga selanjutnya? Area harga selanjutnya kalau saya melihat nggak terlalu jauh, adanya di sini. Nah, mungkin sampai bawah lah. Sedikit sini. Nah, ini area harganya. Itu. Jadi untuk ERA kita masih tunggu aja sampai ada indikasi bagus. Ya, sampai ada indikasi bagus. Selanjutnya adalah GoTo. Nah, waktu itu ini sempat saya bagikan ke teman-teman. Waktu GoTo masih harga di sini ya, saya katakan kalau GoTo itu kenaikan sementara dan tunggu aja di bawah. Di bawahnya itu di 80 sampai 83 dan pas di 83 memantul. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang GoTo posisinya dari IWAT-nya cukup bagus. Semuanya bagus ya. 3 bar akumulasi, 8 bar akumulasi. Ya. Ini udah bar golden cross terhadap garis pelopor, bar juga golden cross terhadap garis kunci, dan garis pelopor pun golden cross terhadap garis kunci. Efektif volume terdeteksi juga. Cuma posisi harganya agak nanggung dari demand yang di bawahnya, walaupun saat ini terbentuk demand baru di sini ya. Nah, ya kan, harganya ada di demand yang barunya. Untuk kalau mau GoTo,
mau masuk bisa. Ini antriannya antara di 89 sampai 92 untuk hari Senin kalau mau masuk, dengan potensi kenaikan hingga di sekitarnya sini nih, 110-an lah, TP di 110-an kurang lebih. Nah itu kalau cut loss-nya berarti sekitar low ini di bawah 83-nya gitu ya. Jadi apakah cukup menarik? Kita lihat ya, kalau masuknya di 890 lah. Targetnya di sini 110. Cut loss-nya cukup di bawah di bawah 83. Nah, di sini. Oke lah, 1/2, hampir 1/3 masih ada potensi. Next adalah Pegas. Ya, ini sempat naik, itu ada koreksi ya waktu itu Pegas ya. Ini waktu itu saya bagikan ke teman-teman juga. Saya katakan waktu itu ada trio metal ya. Ada Inco, Antam, Amatins itu lagi di markdown, lagi diturunin kencang banget gitu ya, di breakdown. Itu saya katakan kalau itu 3 diturunkan, biasanya sektor energi konvensional itu naik, yaitu ya di gas alam, minyak bumi, sama coal, dan itu terjadi ya waktu itu naik. Nah ini naik tinggi sampai sini, kemudian koreksi. Saat ini bagaimana? Saat ini secara IWAT kurang bagus. Harga ada di mana? Harga ada di supply baru, di demand barunya nih, di sini demand barunya. Untuk trading bagaimana? Kita lihat 4 jamnya. 4 jamnya sih kelihatannya masih belum terlalu menarik juga. Tunggu ya, kita loading lihat 4-nya dulu. Kode formasi candle sih masih serius. Nah, itu kan 8 bar udah mulai terjadi akumulasi di 4 jam, tapi semuanya masih menandakan markdown. Kalau saran saya, ada emiten lain, masuk emiten lain aja. Pegasnya ditunggu sampai ada indikasi kuat kalau ini akan dinaikkan kembali. Itu aja berarti untuk emiten yang ditanyakan, 3 emiten yang ditanyakan. Jadi kita akan berjumpa lagi di overview minggu depan. Seperti biasa, kalau emang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like-nya. Kalau tidak suka silahkan tekan tombol dislike-nya. Bagi yang mau mendapatkan informasi ini tiap minggunya, ada baiknya subscribe jadi tidak ketinggalan episode minggu depannya. Ya, itu aja dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.